Eddie Monson adalah salah satu karakter yang kematiannya tidak pernah terasa masuk akal. Namun, ketika Anda melihat kisah Dungeons and Dragons dan membandingkannya dengan Stranger Things, sebuah pola mulai muncul yang terlalu jelas untuk diabaikan. Eddie tidak mati begitu saja, dia mati dengan cara yang sempurna untuk cocok dengan kisah Dungeons and Dragons. Jadi bersiaplah, karena di video ini kami akan menjelaskan kenapa Eddie memang akan kembali di musim kelima Stranger Things. Pertama-tama, tentu saja ada faktor emosional dan komersial. Serial ini sadar mereka menciptakan karakter karismatik yang membuat ribuan orang merasa terhubung dan menganggapnya sahabat sejati. Dan hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menempatkannya sedalam-dalamnya di hati kita, lalu membunuhnya tepat di depan mata kita. Dampaknya begitu besar sehingga jelas hal ini akan membuka jalan bagi mereka untuk membawanya kembali di akhir cerita. Bagaimana kalau semua pantai, kaos dan sweater Hellfire Club laku terjual seperti kacang goreng? Tentu saja mereka akan memanfaatkan Eddie untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Namun tidak semuanya bersifat komersial. Eddie mungkin akan kembali di musim kelima berdasarkan kejadian di bagian pertama ini. Sekarang hampir semua orang akan punya kekuatan Vecna. Will dan semua anak laki-laki yang diculiknya juga. Eleven yang kini memiliki kendali lebih besar atas kekuatannya membuat Vecna benar-benar rentan. Semua orang akan melawannya dan disinilah kembalinya Eddie jadi sangat pas. Kemungkinan besar, Vecna akan sendirian melawan semua anak-anak berkekuatan super. Jadi, untuk menyeimbangkan pertempuran, Vecna memiliki kartu as yang tak terduga. Dia bisa menghidupkan kembali orang mati dan dia pasti akan membangun pasukan dengan semua orang yang meninggal karena terkait dengan Upside Down. Kita akan melihat karakter ikonik yang kita kira tidak akan muncul lagi, tapi yang terkuat dari semuanya adalah Eddie. Dan tentu saja akan sangat sulit bagi anak-anak untuk mengalahkan semua orang tak bersalah yang sekarang menjadi bagian dari pasukan Vecna. Jadi mereka harus mencari cara agar Vecna memutuskan hubungan yang dimilikinya dengan para prajuritnya. Dan disinilah Eddie masuk. Apa ini? Kenapa? Eddie adalah bagian dari cerita terpenting Dungeons and Dragons untuk mengalahkan Vecna. Dalam Dungeons and Dragons, Vecna dikalahkan oleh tangan kanannya sendiri, Cass. Dan ketika kamu menganalisis cerita Cass, kamu menyadari betapa miripnya ceritanya dengan Eddie di Stranger Things. Cass adalah seorang pejuang tingkat tinggi, dicintai, karismatik, dan hampir tidak mungkin untuk dilupakan. Dia pahlawan terbesar yang pernah ditemukan Vecna. Melihat kemampuan, kekuatan, dan kehadirannya, Vecna tahu harus menjadikannya tangan kanan. Vecna bahkan membuatkan dia sebuah pedang yang sangat kuat, pedang khas, sebuah senjata yang memiliki kesadaran, berbahaya, dan bisa berbalik melawan siapa saja. Dan memang itulah yang terjadi. Seiring waktu, pedang itu mulai membisikkan kepada Cass bahwa Vecna sudah tidak membutuhkannya lagi, bahwa dia lebih baik, bahwa suatu hari dia akan dibuang. Cass terjebak dalam manipulasi itu, dia masuk ke kerajaan Vecna, memotong lengannya, mencabut matanya, dan memulai salah satu pertempuran paling epik dalam cerita. Keduanya menghilang, lenyap dari dimensi tempat mereka berada, dan beberapa waktu kemudian, Cass kembali berubah menjadi seorang pejuang vampir, salah satu makhluk terkuat dari semuanya. Seperti yang kalian lihat, banyak hal terkait cerita Eddie di Stranger Things. Eddie adalah seorang profesional sejati dalam Dungeons and Dragons. Di Hawkins, dia adalah salah satu pejuang terkuat. Dia selalu karismatik dan dicintai oleh semua orang, dan dia begitu berani sampai rela berkorban untuk menarik perhatian kelelawar dari dunia terbalik. Dia mengorbankan hidupnya untuk orang lain, yang membuatnya menjadi pahlawan bagi banyak orang. Percayalah, Vecna menyadari hal ini. Dia menemukan seorang prajurit yang begitu setia, sehingga dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Disitulah muncul teori mengapa dia akan kembali di musim kelima. Eddie memang kembali, tapi sebagai jagoan gelap Vecna. Untuk memahaminya, kita harus mulai dari kematiannya. Eddie tidak mati sebagai manusia biasa. Dia mati di dalam Upside Down, dimakan oleh kelelawar iblis milik Vecna. Dan makhluk-makhluk ini, jauh dari sekadar hewan biasa, berfungsi sebagai perpanjangan dari sihir Vecna. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dilemparkan sebagai peluru hidup dalam Dungeons and Dragons. Begitulah cara Vecna menandai makhluk yang nantinya akan dihidupkan kembali. Vecna bisa membangun ulang tubuh, merusaknya, dan mengubahnya menjadi prajurit-prajuritnya. Itulah sebabnya Eddie tidak dicabik-cabik, dia diproses.
The Upside Down tidak membunuhnya, hanya mengubahnya. Dan disitulah fase pertama dimulai. Eddie hidup kembali di dalam The Upside Down. Seperti makhluk vampir, tubuhnya yang dibangun kembali dengan mutasi, terlahir kembali sebagai pejuang kegelapan. Tanpa ingatan, tanpa kemanusiaan, berubah menjadi senjata. Vecna menginginkannya sebagai penegak hukumnya, penjaga jantung Upside Down. Peran yang persis sama dengan yang dimainkan Cap Vecna dalam mitologi aslinya. Disinilah hal menarik benar-benar dimulai. Cass hanya mampu mengkhianati Vecna karena dia memiliki senjata yang memiliki kemauan sendiri, pedang Cass. Sebuah relik yang sangat membenci Vecna dan memanipulasi Cass untuk memberontak. Dan apa satu-satunya hal di dunia Stranger Things yang memiliki energi seperti ini? Benar, gitar Eddie, alat musik yang dia gunakan untuk menantang The Upside Down. Begitulah, demi menyelamatkan Dustin, untuk menjadi simbol pengorbanan. Gitar itu dipenuhi dengan semangat pemberontaknya. Yang menarik, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada gitar itu setelah kematian Eddie. Ketika gitar itu kembali dimainkan di dunia terbalik, sesuatu akan berubah. Dimensi ini mendistorsi segalanya. Misalnya, rumah keluarga Krill, pohon-pohon, senjata, semuanya diubah menjadi sifat seperti ini. Jadi ketika terpapar saat dimainkan lagi, gitar itu akan mulai bermutasi dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Pedang baru milik Cass versi Upside Down adalah senjata hidup yang bergetar, bernyanyi, berbisik, dan bereaksi. Senjata ini akan mengisi ulang senjata pecahan milik Eddie. Gitar pedang itu dirancang hanya untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan Vecna. Sama seperti di Dungeons and Dragons, senjata itu dibuat untuk menghancurkan penciptanya sendiri. Mungkin anak-anak akan bertemu lagi dengan Eddie, tapi sekarang di versi dunia terbalik yang sudah bermutasi itu, yang sekarang akan menyakiti mereka karena dia ada di pihak Vecna. Setelah berhasil melarikan diri, Dustin akan menemukan gitar milik Eddie dan dia akan belajar menggunakannya dalam upaya mengembalikan ingatannya. Di pertempuran terakhir, Dustin mengambil pick gitar Eddie dari pamannya dan memainkan gitar itu di The Upside Down. Itu akan membantu Eddie mendapatkan kembali kesadarannya. Jadi ketika kelompok itu mencoba menggunakannya untuk menemukan Eddie, senjata itu akan mulai bergetar. Dustin memegangnya dan merasakan sesuatu di dalamnya berdenyut saat dia memainkan solo. Saat Eddie mendekat, Corrupto yang kehilangan sisi kemanusiaannya akan dikenali oleh gitar itu. Getaran tersebut mengganggu kondisi transmental. Dan ketika berada di tangan Eddie dan mengembalikan ingatannya, gitar itu bermutasi menjadi versi terbalik, menjadi gitar pedang. Korupsi akhirnya hancur, Eddie bangun, dan dengan itu ramalan pun terwujud. Sang juara yang diciptakan Vecna akan menjadi pejuang yang menghancurkannya. Dan disinilah pengkhianatan terakhir dimulai. Eddie memotong lengan Vecna, tepat lengan yang digunakan untuk mengendalikan pikiran. Lalu dia menusukkan pedang ke mata Vecna, meniru mitos besar dari Dungeons and Dragons. Vecna benar-benar marah. Dia mencoba menaklukkannya, tapi sudah terlambat. Senjata itu dibuat untuk mengalahkannya, dan setelah pertarungan panjang, Eddie yang memberikan pukulan terakhir. Vecna akan jatuh, The Upside Down akan hancur, tapi sayangnya Eddie tidak kembali bersama yang lain. Jadi, menurut kalian, bagaimana cerita Cass dari Dungeons and Dragons terhubung dengan Eddie di Stranger Things? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan subscribe untuk video Stranger Things lainnya.